Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada edisi kali ini mari kita bahas tentang sejarah terbentuknya organisasi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mari kita bahas tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 16 Rajab. Ingat, 16 Rajab 1344 Hijriah. 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Berarti sekitar umur 97, memperingati hari ulang tahun yang ke-97, insya Allah pada bulan Rajab tanggal 16, maka NU akan mengadakan harlah. Insya Allah akan bersama dengan muktamar. Latar belakang didirikannya NU adalah ketika itu di Hijaz ada raja baru yang bernama Abdul Aziz, King Abdul Aziz, atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Saud, artinya anaknya Saud. King Abdul Aziz ketika pemindahan jabatan dari Syarif Hussein. Syarif Hussein adalah raja yang diangkat oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani yang akan runtuh. Syarif Hussein akan diruntuhkan pada tahun 1918. Beliau akan dilengserkan oleh Ibnu Saud, King Abdul Aziz. Dan ketika King Abdul Aziz memerintah di tanah Hijaz, beliau membuat kesepakatan yang cukup kontroversial di dunia, yakni beliau membongkar semua peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Makkah dan Madinah, yang notabene ketika itu Makkah dan Madinah adalah awal mula lahirnya sebuah kebudayaan terbesar di dunia, yakni Islam. Jadi sejarah terbesar dan peradaban terbesar ada di Madinah. Tidak boleh bermadhab, semuanya tidak boleh bermadhab. Semuanya harus ijtihad, semua harus murni dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mengembalikan ajaran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak perlu bermadhab, jadi semuanya bisa ijtihad dengan dirinya sendiri. Maka Kiai Wahab Hasbullah yang ketika itu sudah mendirikan yang sudah mendirikan Nahdlatul Wathon terpanggil untuk menyampaikan protes-protes kepada King Abdul Aziz di Hijaz. King Abdul Aziz di Hijaz. Dan berkumpullah semua ulama untuk mengangkat panitia kecil-kecilan pemberangkatan melayangkan protes kepada King Abdul Aziz, dan kita kenal dengan istilah Komite Hijaz. Komite Hijaz setelah menyampaikan keluhan-keluhan dan protes-protesnya, akhirnya karena memang Kiai Wahab Hasbullah yang memang jago lobby dan jago nego, maka beliau berhasil, penyampaian beliau diterima. Beliau pulang pada tanggal 27 Januari 1926, berkumpul, dan pada tanggal 31 Januari 1926 maka lahirlah organisasi terbesar, yakni Nahdlatul Ulama. Ada yang menarik dari kisah ini. Ada sejarah yang tidak banyak disampaikan, ada sejarah yang tidak banyak tertulis. Seperti ini, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hashim Asy'ari itu mengutus Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk datang kepada Kiai Nawawi bin Nur Hasan di Sidogiri. Kiai Nawawi bin Nur Hasan di Sidogiri untuk minta izin, untuk minta persetujuan, untuk minta ridho pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Maka berangkatlah Kiai As'ad Syamsul Arifin sesuai titah guru. Namun apa yang terjadi ketika sampai di Sidogiri? Kiai Nawawi tidak memberikan izin. Beliau tidak memberikan ridhonya. Akhirnya Kiai As'ad Syamsul Arifin kembali kepada Kiai Hashim Asy'ari, yang padahal Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri bukan seperguruan, bukan guru, tapi hubungan antara saudara, hubungan tentang sesama santri ketika mondok di Mekah, hanya sebatas teman.
tapi beliau butuh untuk diridhoi oleh Kiai Nawawi Sidogiri. Lalu datanglah kedua kalinya, Kiai Syamsul Arifin datang kedua kalinya. Akhirnya setelah desakan, setelah istikharah dan setelah minta izin kepada Allah, akhirnya Kiai Nawawi Sidogiri memberikan izin. Dengan syarat, maaf saya jelaskan lagi, dengan syarat satu, NU tidak boleh menggunakan set peset, NU tidak boleh bermain uang. Itu syarat yang diberikan beliau, dan beliau juga memberikan masukan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan dari ayat itulah lahir lambang NU, yakni yang kita tahu adalah tampar, ikatan dalam dunia itu, di dunia logo NU yang terikat namun tidak paten, namun tidak benar-benar terikat. Itu yang menjelaskan bahwasanya NU itu benar-benar moderat. Jadi NU itu tidak melarang hal-hal baru yang baik dan tidak membuang hal-hal lama yang baik. Dan di Indonesia ketika itu sudah ada aliran Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1909. Jadi sangat awal Muhammadiyah, lebih dulu lahir daripada Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi kedua pendiri ini, Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan yang punya nama asli Muhammad Darwis, ini adalah saudara. Ini berangkat ngajinya bersama, ini pulang ngajinya juga bersama. Ngaji kepada guru yang sama, yakni Syekh Khatib Minangkabau yang menjadi mufti ketika itu menjadi mufti di Mekah Al-Mukarramah. Jadi guru yang sama, berangkat bersama, pulang bersama, dan memang satu jalur nasab. Kita lihat kembali Ki Ahmad Dahlan, atau kita kenal dengan Muhammad Darwis, yang diubah ketika mondok di Mekah, nama beliau diubah oleh Syekh Khatib Minangkabau menjadi Ahmad Dahlan. Ki Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Ilyas bin Sulaiman bin Murtadha bin Demang Guru Kapintu bin Demang Guru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishaq. Lah di Maulana Ishaq lah nasab Ki Ahmad Dahlan dengan Ki Hasyim Asy'ari bertemu. Ki Hasyim Asy'ari kita kenal dengan Ki Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Wahid, Ki Abdul Halim. Ki Abdul Halim lebih kita kenal dengan Pangeran Benawa. Ki Abdul Halim selanjutnya adalah Ki Abdul Rahman. Ki Abdul Rahman kita kenal dengan Sultan atau Prabu Hadiwijaya, atau lebih kita kenal dengan Jaka Tingkir, atau julukan yang lebih populer ketika itu adalah Mas Karebet. Selanjutnya adalah Ki Abdul Fattah. Ki Abdul Fattah adalah Ki Ageng Pengging. Ki Abdul Fattah. Selanjutnya ada Ki Abdul Aziz, ada Ki Abdullah, baru Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq. Jadi nasab Ki Ahmad Dahlan dengan Ki Hasyim Asy'ari itu bertemu pada Syekh Maulana Ishaq, bertemu di sana. Jadi nasab ini sangat bersama. Ki Maulana Ishaq punya putra, salah satu putranya Syekh Maulana Ishaq adalah Abdullah. Juga punya putra Syarif Abdullah. Abdullah juga, tapi ini ada di Mesir. Syarif Abdullah kelak akan menikah dengan keturunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kita kenal dengan Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi menikah ketika itu dengan, ingat Prabu Siliwangi tetap Hindu ya, Hindu tetap, ketika wafat beliau dalam keadaan Hindu. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang adalah hafidhah, Nyai Subang Larang adalah muftiah dan juga abidah. Beliau ahli ibadah, beliau orang yang taat. Dan lalu kenapa ketika dipinang oleh Prabu Siliwangi diberikan izin oleh kiainya, Ki Hasanuddin, ketika itu lebih kita kenal dengan Syekh Hasanuddin, diberikan izin untuk menikah dengan Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang dan kelak punya 3 keturunan. 1 Walang Sungsang, 2 Rara Santang, 3 Kian Santang. 3 Kian Santang. Walang Sungsang dengan Rara Santang kelak akan umroh ke Mekah Al-Mukarramah dan berguru di sana. Diganti namanya, siapa? Walang Sungsang diganti dengan Abdullah Amin, atau lebih dikenal dengan Ki Samadullah.
Sedang Rara Santang diganti nama menjadi Syarifah Mudaim, dan Syarifah Mudaim ini yang kelak menikah dengan Syarif Abdullah, putra dari Maulana Ishaq, dan punya keturunan Syarif Hidayatullah yang lebih kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Jadi kembali kepada sejarah. Jadi lahirnya NU itu adalah darah Rasulullah. Ada darah Rasulullah dalam pembentukan itu. Semua nasab, semua jalur kembali kepada nasab Rasulullah. Lalu bagaimana keadaan tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setelah itu? Akhirnya beliau berdua pulang, Hasyim Asy'ari kembali ke Tebu Ireng Jombang, sedang Ki Ahmad Dahlan pulang ke tanah kelahirannya di Kauman Yogyakarta. Ini saling melengkapi, dua ulama bersahabat dan bersaudara ini saling melengkapi. Jadi ketika itu Ki Ahmad Dahlan langsung pada tujuan praktek. Beliau belajar dalam praktek. Jadi beliau ketika ada di Jogja, beliau melahirkan sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, dan semua bakti-bakti sosial beliau tampilkan, beliau praktekkan dalam belajar beliau. Sedangkan Ki Hasyim Asy'ari tidak ingin terbentur dalam hal itu. Jadi beliau ingin saling melengkapi. Jadi Ki Hasyim Asy'ari mengarang kitab, memberikan materi. Beliau sampai mengarang 19 kitab. Jadi Ki Ahmad Dahlan memberikan praktek-prakteknya dalam ajaran, sedangkan Ki Hasyim Asy'ari memberikan materi-materinya dalam ajaran. Begitu indahnya persahabatan kedua. Begitu lekat dan begitu saling menjadi ada hubungan yang lekat. Jadi kalau kita kembali pada awal pembahasan, NU adalah organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Tapi sebelum NU sudah lahir Nahdlatul Wathon, dan sebelum itu sudah lahir Muhammadiyah. Kalau kita lihat sedikit sekilas tentang perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, maka ya NU seperti yang kita tahu, amalan-amalan tahlilan, manaqib, riba itu dilakukan oleh orang-orang NU, sedangkan orang-orang Muhammadiyah tidak. Qunut NU ada, Muhammadiyah tidak. Takbir dalam sholat Id 2 kali, sedangkan takbir dalam Muhammadiyah takbir sholatnya bukan takbir, khutbahnya 2 kali. Takbir dalam sholat Id juga berbeda. Juga yang paling berbeda juga iqomah pakai 2 lafaz kalau NU, sedangkan Muhammadiyah pakai 1 lafaz. Itu segelintir tentang perbedaan, tapi sebenarnya sama. Bahkan ada istilah kan, Muhammadiyah Dahlaniyah dan Muhammadiyah Ghair Dahlaniyah. Hanya penerus yang tidak benar-benar mengikuti sesepuh. Jadi sebenarnya sama, guru yang sama, keluarga yang sama, berangkat bersama, pulang bersama, saudara, sahabat bersama. Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan sama-sama santri dari Ki Abdul Latif Ki Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, berguru juga ke Mekah Ki Ahmad Khatib min al-Minangkabawi. Langsung kesimpulannya saya jangan potong deh ya. Kan kayak kesimpulan saya langsung mengena ya. Kesimpulannya, untuk apa saya jelaskan sejarah Nahdlatul Ulama? Untuk apa pengetahuan? Untuk apa tahu ini? Sebenarnya ini tidak benar-benar penting. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana para ulama membangun sebuah aliansi ulama. Bagaimana perjuangan para ulama untuk melayangkan protes kepada pemerintah yang zalim. Bagaimana ulama menyatukan umat-umat tradisional. Bagaimana para ulama menyatukan ekonomi umat yang mulai melemah. Dan bagaimana para ulama membangun pendidikan masyarakat tradisional yang ketika itu sangat minim. Ini perjuangan. Maka dibentuklah Nahdlatul Ulama untuk itu. Jadi dalam divisi dakwah, divisi sosial, divisi pendidikan, divisi ekonomi, semua ada dalam Nahdlatul Ulama. Jadi intinya Nahdlatul Ulama benar-benar merata dalam masyarakat tradisional. Jadi tugas kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat tradisional yang berdarah Nahdlatul Ulama, yang berdarah Indonesia,
Maka seharusnya bagi kita menjaga peninggalan-peninggalan itu dengan baik. Merawatnya dengan berkhidmah, merawatnya dengan terus membantunya tumbuh, merawatnya dengan memberikan bantuan baik tenaga, pikiran atau dana. Itu tugas kita, bukan saling mencaci. Tak ada dalam kamus para ulama, tak ada saling mencaci. Bukan saling membenci, tak ada dalam kamus para ulama. Saling mengisi, saling menguatkan, dan saling memberikan kepercayaan. Maka itulah konsep, maka itulah syarat, itulah kunci ulama dengan masyarakat menyatu. Ulama masyarakat dengan para umarok menyatu. Saling berikan kepercayaan, saling mengisi, bukan saling mencaci dan saling membenci. Maka bagi kita, seyogyanya bagi kita masyarakat tradisional yang berdarah NU, yang berdarah Indonesia, untuk saling menjaga, saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan, saling mengajak, bukan saling mengejek. Ya, mungkin cukup sekian untuk masalah kita, untuk pembahasan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda, dengan tema yang berbeda, tapi tetap insya Allah sanadnya kuat, datanya insya Allah valid. Sebab data, keterangan semua ini kami dapatkan dari guru-guru tercinta kami di pondok. Sebab kami mencintai negara tanpa mengharap apapun. Kami mencintai negara tanpa mengucapkan apapun. Sebab cinta seperti daunnya Jalaluddin Rumi, cinta yang tanpa kata akan lebih bermakna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.